Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini orang tiasa kembali bersilaturrahim, bertemu di majelis ilmu, di tempat yang Allah cinta, di waktu yang fresh, di waktu duha. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kewajiban itu adalah thalabul ilmi. Dan setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita memahami akan ilmu, kita kemudian mengamalkan. Karena di antara salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti dari kiamat adalah tentang ilmu yang kita dapatkan. Apakah kita amalkan atau hanya sebatas kita catat, kita simpan di pipet. Karena kata Rasulullah, tidaklah kaki anak Adam nanti di hari kiamat itu melangkahkan kaki kecuali akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban terkait tentang 4 hal. Ya, 1 berkaitan tentang usia, 2 berkaitan tentang masa muda. Usia kita sudah melewati setengah, bisa jadi melewati hampir 90%, bisa jadi sudah 99% kita lewati. Bahkan bisa jadi 99,99% sudah kita lewati. Ya kan, tinggal menunggu saatnya tiba. Saat yang tidak bisa kita tolak. Kecuali kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Berkaitan masa muda, kita telah melewati masa muda. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan atau mengarahkan anak-anak kita yang saat ini masih berada di masa muda. Yang ketiga berkaitan tentang harta, pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Yang keempat berkaitan tentang ilmu, ya. Apakah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan atau sebatas kita catat? Setiap pekan kita mencatat, menambah lembaran-lembaran catatan pengajian, kemudian berganti-ganti buku karena sudah penuh, kemudian kita simpan di lemari kita. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dicatat atau napi enggak dicatat akan dimintai pertanggungjawaban
Karena inti sari daripada ngaji yang pernah saya sampaikan saat saya menjadi pengganti juga adalah perubahan. Berubah. Jadi inti daripada ngaji, thalabul ilmi, belajar adalah berubah. Makanya pakar pendidikan mengatakan setelah seseorang belajar, dia menjadi tahu, dan setelah tahu harus mengamalkan. Karenanya ada orang belajar tentang dan ada belajar yang sesungguhnya. Jadi ada dua. Ada belajar tentang, ada belajar yang sesungguhnya. Jika kita mempelajari sesuatu dan kita memahami sesuatu, namun tidak kita amalkan, berarti baru pada tingkatan belajar tentang sesuatu. Nah, kalau kita belajar sesuatu dan kita memahami sesuatu dan kita amalkan sesuatu yang kita pahami itu, berarti kita sudah naik posisi kita menjadi belajar tentang sesuatu yang sesungguhnya, sehingga merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Misal, tatkala kita makan dan minum karena kita tidak tahu, kita kadang menggunakan tangan kanan, kadang menggunakan tangan kiri, karena kita tidak tahu. Nah, setelah kita mengetahui ternyata Islam itu merupakan agama yang sempurna dan tidak ada satu sisi kehidupan kecuali telah diberikan panduan, termasuk tata cara makan dan minum. Islam mengajarkan makan minum menggunakan tangan kanan. Nah, setelah kita tahu, kita amalkan, berubah tidak? Berubah. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata angger baik, kata orang Sunda, angger baik, berarti kita baru belajar tentang tata cara makan. Ya, karena belum diamalkan. Sama tatkala nanti kita belajar tentang tazkiyatun nafas, dan hari ini kita akan membahas tentang zakat, infak itu sebagai sarana untuk tazkiyatun nafas, dan setelah kita tahu kok hanya sekedar kita ketahui saja, tidak kita praktekkan, berarti kita baru belajar tentang zakat, infak sebagai sarana tazkiyatun nafas. Sama seperti pada awal, kan kita sudah mempelajari untuk sarana wasail tazkiyatun nafas. Yang pertama adalah adab, kan? Tentang adab, tentang etika, tentang akhlak bagi pendidik dan peserta didik. Yang kedua adalah sarana lewat apa? Sholat. Nah, makanya sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita masih ghibah, masih berbuat sesuatu yang negatif, berarti kita belum tertazkiyah diri kita, sehingga sholat yang kita lakukan belum membentuk pribadi kita menjadi lembut hatinya. Kalau orang yang lembut hatinya, maka dia akan peka akan kondisi dirinya, keluarganya, lingkungannya. Ketika ada hayya 'alas shalah, berarti dia peka telinga hatinya. Maka langsung ibu-ibu ingatkan suaminya, "Pak, itu suara apa? Apakah perlu mama antarkan ke masjid?" Ketika hatinya sudah lembut, tertazkiyah. Halo? Halo? Nah, kita sudah dorong suami untuk ke masjid belum? Ya kan? Kalau perlu diantarkan, kalau belum didampingi sekalian. Nah, ini apa namanya? Buah daripada tazkiyatun nafas. Dan bersihkan diri kita. Jiwa kita bersihkan. Ketika bersih, maka akan memiliki kepekaan. Maka nggak perlu kemudian diobrak-obrak agar segera ke masjid.
Makanya dengan tadi dipakai nasid salawatan tadi, itu cukup untuk memanggil kita. Tidak perlu nanti dijapri-japri lagi kan. Kalau masih dijapri, berarti kita belum punya kepekaan. Kalau mengenai suara azan itu kan, satu desa bisa berapa puluh musola, tambah masjid. Sehingga bertalu-talu bersaut-sautan itu azan. Sehingga tidak ada alasan tidak mendengarkan. Kalau nggak dengar karena listrik mati, punya HP. Jadi tidak ada alasan sama sekali sebetulnya. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu dan kita amalkan. Sehingga kita betul-betul ngaji ini merubah kita menjadi lebih baik. Sesuai dengan permohonan kita kepada Allah, ketika kita bercermin, kita minta agar fisik kita baik, namun yang lebih utama akhlak kita semakin baik. Karena fisik meskipun dibiayai berapapun biayanya, ratusan juta untuk fisik, bertambah usia pasti bertambah mengkerut. Ya, pasti. Sedangkan akhlak harusnya semakin bertambah usia harus semakin tambah baik. Ibarat padi, semakin tua semakin merunduk. Ya, makin merunduk. Bapak Ibu sekalian, makanya kita duduk sejenak ini memiliki banyak keutamaan. Ya, nanti sebelum kita masuk ya materi ini, satu keutamaan ilmu, ya, keutamaan majelis ilmu, keutamaan thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa keluar rumah untuk ngaji, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, akan Allah mudahkan jalan ke surga. Kan? Berarti kalau ke pasar nggak ada jaminan. Ya, kalau mau shopping, ke tempat shopping ada jaminan nggak? Tidak ada. Ke mall ada jaminan nggak? Tidak. Menurut ilmu ada jaminan dimudahkan jalan ke surga. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memudahkan orang itu memahami agama. Nah, untuk bisa agama berarti harus belajar. Ya, harus belajar. Hadis yang lain bahkan Rasul menyampaikan barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, di masa tua orang itu dia semakin ringan ibadahnya, ringan ngajinya, ringan ke masjidnya. Jadi tidak malas. Nah, mudah-mudahan karena kita semua ini rata-rata sudah usia 26 tahun, 20 tahun, ya. 26 kan dibalik 62. Nah, ada yang 36 kan, 63. Jadi semakin tua, jika Allah mengendaki kita menjadi orang baik, kita semakin ringan, mudah, banyak kesempatan waktu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan keutamaan silaturrahim. Ya, keutamaan silaturrahim. Karena belum tentu kita bisa berkunjung silaturrahim ke rumah-rumah ibu-ibu satu persatu, nggak bisa. Dalam waktu sehari bisa sampai 50 orang kita datangin, nggak mungkin. Nah, ternyata di tempat ini, tempat yang satu tempat, kemudian di waktu yang tidak lama, kita bisa silaturahim kepada seluruh jamaah. Man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan dia rajin menyambung tali silaturahim, maka Allah akan panjangkan usianya, maka akan Allah tambahkan rizkinya,
Bahkan keluarga kita, masyarakat kita akan semakin cinta kepada kita. Jadi kita senang orang yang sering silaturahim atau yang memutuskan. Nah, berarti orang yang rajin silaturahim pasti akan dicintai, disenangi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keutamaan berjabat tangan. Mendapatkan keutamaan berjabat tangan. Sudah berapa tadi? Coba kalau ibu di rumah nonton televisi, mendapatkan keutamaan tadi tidak? Enggak. Ya. Yang ketiga, berjabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani. Jika ada dua orang muslim yang dia bertemu, nah kita lebih dari dua. Kemudian fayatasofahani. Keduanya berjabat tangan. Nah, berarti kalau kita ketemu, jabat tangan. Nah, dan hari ini kita berapa orang yang kita jabat tangannya? Maka illa ghufira lahuma. Melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya qabla an yaftariqa, sampai keduanya itu berpisah. Ya. Tadi ibu kan datang jam 7. Ya kan? Nanti kalau selesai pengajian jam 12, berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 5 jam itu berapa dosa yang Allah ampuni? Ya kan? Selama kita belum berpisah, Allah mengampuni dosa-dosa kita berguguran. Nah, kalau begitu, kita betah silaturahim dalam pengajian atau kita betah di mall. Nah, kan? Nah, jadi berjabat tangan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi kita mendapatkan keutamaan senyum. Ya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum dengan saudara muslim itu sedekah. Nah, berarti hari ini kita bertemu, berapa orang kita senyum, nah, berarti kita sudah sedekah sejumlah orang yang kita temui. Maka nanti ibu untuk mendapatkan pahala kan mudah. Pagi-pagi ketok pintu tetangga, assalamualaikum, jabat tangan, senyum, langsung pulang lagi. Dan pindah lagi, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan kan. Terus senyum saja, punten ada perlu lagi, assalamualaikum, kembali lagi. Nah, kan? Makanya yang di depan itu luar biasa. Di depan, pintu depan itu kan, orang yang luar masuk disambut dengan senyuman kan. Itu tempat strategis untuk mendapatkan pahala jika dia menyambut dengan baik. Nah, jadi banyak. Bahkan nanti ketika ke masjid itu kan ada keutamaan berangkat ke masjid. Kullu khutbatin yakhtuha. Di barang siapa yang melangkahkan kaki ke masjid ya, untuk ngaji, untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya yuktabu lahu biha hasanatun, satu langkahnya akan ditulis kebaikan dan satu langkah berikutnya dihapuskan dosanya. Ya kan? Berarti kalau gitu kan harus semangat ke masjid. Dengan berangkat ke masjid, nah dosa-dosa diampuni. Berarti yang orang yang sudah tertazkiyah dirinya sehingga dia merasa punya dosa yang menggunung, dengan dia merasa punya dosa menggunung, maka dia akan semakin rajin. Karena orang yang hatinya keras, ya, jangankan dosa kecil, dosa yang menggunung, dia tidak merasa berdosa. Sedangkan orang yang hatinya sudah tertazkiyah, jangankan yang besar, kecil saja dia sudah khawatir. Ya, dia sudah tidak nyaman. Nah, sampai dikatakan seorang mukmin terhadap dosanya itu
ibarat dia sedang berada di bawah sebuah gunung. Ini menggambarkan tentang kelembutan jiwa seorang mukmin setelah tertazkiyah jiwanya. Jadi seorang mukmin dengan dosanya itu ibarat seseorang yang sedang duduk di bawah gunung, sehingga dia khawatir jika gunung itu kemudian meruntuhinya. Ya. Padahal dia hanya kecil dosanya, dia khawatir. Nah, kita sudah punya rasa khawatir nggak? Saya ulang, ini hadisnya indah. Jadi seorang mukmin yang sudah peka, sudah lembut hatinya, sudah tertazkiyah jiwanya, meskipun itu dosa kecil, dia merasa seakan dia sedang duduk di bawah gunung, sehingga dia khawatir jika gunung itu kemudian meruntuhinya. Sedangkan orang yang ahli maksiat, dosa yang dilakukan, jangankan kecil, yang besar sekalipun, dia seakan ibarat apa? Ibarat seekor lalat yang hinggap di wajahnya, hanya dia sepelekan cukup dengan kelibatan jari, maka akan pergi itu lalat. Berarti ya, muncul apa? Al-kibru, sombongannya. Makanya iblis diusir dari surga bukan karena apa? Karena sombongnya. Maka kemudian diusir dari surga. Nah, mudah-mudahan makanya buah daripada tazkiyah kan menjadikan kelembutan, lembut, sehingga peka. Dan kalau kita lihat tentang lagu Indonesia Raya itu kan yang pertama dibentuk apa? Bangunlah jiwanya, baru kemudian raganya. Jadi pentingnya membangun jiwa. Karenanya orang yang sudah terbangun jiwanya, sudah sehat jiwanya, maka akan melahirkan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang kebanyakan sibuk untuk membangun fisiknya, membangun, merawat casingnya, ya. Jadi orang lebih sibuk untuk menjaga tubuhnya, betul nggak? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang mampu berjalan, berlari berkilo-kilometer karena tubuhnya sehat, namun dia tidak mampu melangkah ke masjid, padahal rumahnya di sebelah masjid. Kenapa? Karena jiwanya tidak terbangun. Ya kan? Terus punten pilih nyinggung. Pilih nyinggung. Ya kan? Makanya kalau sudah tahu keutamaan tadi, maka pengajian itu tidak cukup seminggu sekali. Harusnya tiap hari. Ya kan? Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni tadi? Nggak ada. Makanya karena pertemuan hanya seminggu sekali, maka tiap-tiap kita harus ada program tazkiyatun nafas, yaitu dengan tarbiyah zatiyah. Tarbiyah zatiyah, pembinaan terhadap pribadi kita. Ya, pembinaan pendidikan terhadap diri kita. Lewat apa cara kita mentarbiyah, membina, mendidik diri kita? Nah, salah satu tadi nanti ada sarana-sarana untuk mentazkiyah nafas. Ya, yang pertama adalah tentang adab, tentang ilmu, sudah tersampaikan. Yang kedua tentang sholat, sudah disampaikan, ya, tentang sholat. Sudah belum tentang sholat? Sudah kan? Pertemuan yang lalu. Intinya apa tentang sholat? Nah, ini kan. Ini baru masuk. Ya. Hah?
Ya kan? Nah, kalau sudah orang tertaskia lewat sholat, maka dia merasakan muraqabatullah. Merasakan dan dia yakin Allah mengawasinya. Allah mengawasinya. Nah, kalau dia sudah meyakini seperti itu, maka dia akan hati-hati dalam bertindak, dalam berkata. Karena apa? Apapun yang diucapkan, hatta yang tidak diucapkan, Allah tahu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini sering kita baca surat Al-Baqarah. Kepunyaan Allah segala ma fis samawati. Jadi segala yang ada di langit itu milik Allah dan segala yang ada di bumi pun juga milik Allah. Berarti kita termasuk milik Allah. Ya? Wa in tubdu. Nah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu tuhasibukum billah. Ya, ini ketika kita memahami ayat ini cukup untuk kita hati-hati dalam bertindak. Apapun yang kalian akan keluarkan isi hati dengan ucapan, dengan perbuatan, autuhfu, ataupun kita tidak kita ucapkan, kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Nah, kan? Maka semua tindakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah karena Allah mengetahui yang kita ucapkan, yang kita sembunyikan. Misalnya kan ini, oh Ustadz Imam ini kok nyinggung aku banget ya. Nggak diucapkan, hanya di hati. Allah tahu nggak? Tahu. Oh ibu ini kok dia selalu datangnya, nah, nggak diucapkan. Allah tahu nggak? Tahu. Ya, jadi yang kita sembunyikan perasaan kita, itu Allah mengetahuinya. Maka seorang Muslim ketika dia sudah tertazkiyah, dia tidak akan berprasangka buruk kepada orang lain. Dia akan mengedepankan husnuzon. Ya, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk dan tidak boleh menjadi sebab orang lain berprasangka buruk pada kita. Kadang-kadang kita ini kan menjadi sebab, sering menjadi sebab orang lain berprasangka. Apa contohnya? Contoh perbuatan yang orang kemudian berprasangka buruk pada kita. Ya kan? Jadi satu, nggak boleh berprasangka buruk. Yang kedua, tidak boleh menjadi sebab orang lain berprasangka buruk. Nah, contohnya apa nih? Contoh. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ketika di tengah malam, beliau bersama istrinya. Tiba-tiba lewatlah seorang sahabat. Dan Rasulullah langsung memanggil sahabatnya. Dipanggil sahabatnya, langsung dikasih tahu, ini istriku. Ya kan? Rasul langsung apa? Menutup peluang sahabat berprasangka kepada Rasulullah, karena malam-malam gelap kan, berdua. Ya kan? Rasul langsung memutus pintu prasangka, maka dikasih tahu, oh ini istriku. Ya kan? Makanya nikah itu harus diumumkan. Walaupun hanya dengan memotong seekor kambing, ya kita umumkan. Kita kasih tahu tetangga kita. Nah, kalau nggak dikasih tahu, orang akan berprasangka, kok boncengan, kapan nikahnya, gitu kan?
kecuali Gojek. Kalau Gojek jelas kan? Jelas. Jelas tadi ada pakainya jelas Gojek kan? Berarti tadi kan orang tadi dia berboncengan menyebabkan apa? Orang lain berprasangka. Nah, naon? Oh ya, kan kalau orang yang jual jasa kan jelas, ya jelas. Ini sering tiap hari kok malah ke rumah, masuk ke rumah gitu kan? Ini kan? Maka harus diumumkan. Atau contoh yang kedua, ketika ibu mau silaturahim ke tetangga, namun datanya ngendap-ngendap, ya, mau datang ke tetangga, datanya ngendap-ngendap. Orang curiga nggak? Curiga. Ada bayi kan, yang penting nggak. Tetap kalau jalan, kalau dia tidak ngendap-ngendap kan lebih jelas kan datang. Jadi sekali lagi, kita jangan berprasangka buruk dan jangan menjadi sebab orang lain berprasangka. Nah, ini kan proses tazkiyatun nafas. Kan banyak orang yang sedikit-sedikit suudzon. Ini kan ketika laki seragam, laki seragam paling belum lunas gitu. Ya kan? Kok sekarang kan ganti motor paling baru kredit kemarin. Jadi kan orang mudah berprasangka. Harusnya kan tanya. Ya kalau dia punya seragam baru, alhamdulillah. Bersyukur. Karena ketika dia bersyukur, orang lain mendapatkan sesuatu, itu kembali kepada kita. Jadi satu, ini catatan penting, jangan berprasangka dan jangan menjadi sebab orang berprasangka kepada kita. Nanti dibuat status ya. Jadikan status. Nah, yang ketiga, zakat infak itu menjadi wasail, menjadi sarana, menjadi media untuk tazkiyatun nafas. Untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nah, kenapa zakat infak ini menjadi wasail, menjadi sarana untuk tazkiyatun nafas? Karena tabiat orang itu kikir. Jadi tabiat jiwa, tabiat manusia itu pelit. Ya, tabiat. Maka ada istilah orang-orang Sunda, pelit and koret. Satu lagi apa? Mereki esek kan? Cap jahe sampai empat tahapan kan? Sampai 4 tahapan kan ya? Tahap pertama pelit, naik menjadi koret, naik lagi menjadi, ya kan? Jadi notabene jiwa itu, seseorang itu dia pelit, maka perlu ditazkiyah, maka perlu dibersihkan jiwanya sehingga dia terhindar dari sifat kikir tadi. Contoh kalau di lapangan, ketika baksos pakaian itu baju baru atau baju yang tidak kita butuhkan lagi, ya kan? Kebanyakan baksos adalah pakaian yang tidak kita pakai lagi, tidak kita butuhkan. Harusnya yang terbaik. Maka nanti salah satu adab zakat infak itu harus yang terbaik. Yang terbaik. Nah, berkaitan tentang bahwa
jiwa manusia itu tabiatnya pelit, kikir, buruk, kita bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 128. An-Nisa 128. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dan jiwa manusia itu menurut tabiatnya kikir. Ketemu? An-Nisa 128. Jadi manusia itu nurutin apa? Tabiatnya yang kikir. Nah, apakah kita akan membiarkan kikir itu semakin berkembang? Atau kita berupaya untuk bagaimana kita bisa mengendalikan kekikiran? Ya. Maka kita lihat juga di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 18. Ini merupakan apa? Sarana. Ya. Sarana untuk mentazkiyah itu dengan membersihkan harta, berarti zakat, dengan infak, sedekah. Wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Ayat 17-18. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Ya. Yang apa? Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Karena mereka punya kebiasaan apa? Menafkahkan hartanya, ya, fi sabilillah. Untuk apa? Membersihkan hartanya. Makanya ibadah-ibadah itu harus disyukuri, ya. Syukur dengan badan kita yang sehat, maka diwujudkan dengan ibadah, ya. Bersyukur dengan mendapatkan harta, maka dengan zakat, infak tadi itu. Makanya orang yang diberikan kesehatan, dia harus bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya apa? Ya, kita diberikan badan yang sehat, diberikan mata yang sehat, telinga yang sehat, nggak encokkan. Kita bersyukur. Nah, bentuk syukurnya berarti gunakan sehat kita untuk taat pada Allah, untuk sholat, ya kan? Itu bentuk syukurnya. Ketika kita diberikan nikmat harta, kita pun harus bersyukur. Apa bentuk syukur dengan nikmat harta yang Allah berikan pada kita? Berikan hak orang lain. Ya, itu bentuk syukur. Makanya harta yang ada dalam diri yang kita miliki, yang milik kita itu yang mana? Misalnya ibu punya lupa namanya. Belum ingat Amjad waktu kecil kan. Buleni. Nah, Buleni punya uang 1 miliar. Amin. Yang punya Buleni yang mana? Bu Odi punya uang 1 miliar. Nah, yang punya Bu Odi yang mana? Yang diinfakkan. Berapa yang kita infakkan? Berapa kira-kira? Nah, kalau Bu Adi, ini bayangkan ini, jadi nggak dihitung, lu 2,5% misalnya, punya uang 1 miliar, kita akan infak, kita akan berikan orang lain itu berapa kira-kira yang kita berikan?
25 juta. Berarti yang punya kita yang 25 juta, bukan yang sisanya. Kenapa? Yang kita pakai sendiri kan kita untuk makan paling jadi dibuang. Yang kita belikan baju nanti nggak kepakai lagi. Ya, kita untuk berdandan apalagi nggak nunggu tahunan, kena hujan juga langsung luntur. Ya kan? Jadi sisa uang yang kita pakai itu bukan milik kita. Ya, yang milik kita yang kita berikan orang. Berarti kalau gitu kita ini lebih mementingkan diri kita atau orang lain? Diri kita kan? Ya kan? Harusnya kita harus semangat untuk memiliki yang banyak. Ternyata kita lebih memiliki yang sedikit dengan memberikan yang sedikit yang kita pakai lebih banyak. Ya kan? Nah ini kan gampang. Sebab kadang-kadang orang itu selalu mengikuti kata yang terakhir. Ya. Orang cenderung mengikuti kata yang terakhir. Maka anak-anak itu selalu ketika dikasih tanya jawab, dikasih omongan, selalu yang diingat yang akhirnya. Nah, mau makan atau minum? Minum. Nah, mau minum atau makan? Makan. Ya kan? Betul kan? Ini dalam psikologi pun nanti jelasan detail. Seringkali kita mengatakan gampang atau harusnya gampang. Selalu mengatakan gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Gampang. Nah, berarti harusnya gampang atau susah? Gampang. Susah atau gampang? Gampang. Sehingga pola pikir kita menjadi ringan. Tapi ketika kita mengatakan sulit, maka akan menjadi sulit beneran. Ya. Maka kita harus mengatakan bisa. Yakin bisa. Maka kita akan terurai dalam akal kita untuk bagaimana agar bisa menjadi bisa. Kita ingat akan penemuan teori orang Jepang yang tentang kekuatan air. Ingat, ya, kekuatan air. Ternyata air itu bisa berubah bentuk menjadi kristal yang baik ataupun yang buruk. Nah, ketika air itu diperlihatkan gambar-gambar yang buruk, dia akan membentuk kristal-kristal yang buruk. Ketika ditunjukkan gambar yang baik, maka dia membentuk kristal yang baik. Ketika diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, dia membentuk kristal yang baik. Ketika diperdengarkan kalimat-kalimat yang buruk, maka membentuk kristal yang buruk. Nah, bagaimana kalau seandainya dibacakan Al-Quran? Nah, yang penemunya kan bukan Muslim. Nah, bagaimana kalau seandainya itu diperdengarkan Al-Quran? Berarti pasti akan sangat luar biasa. Nah, manusia diciptakan dari air. Manusia diciptakan dari air, ketika dia lahir itu mengandung 90% air. Ketika dewasa mengandung 70% air. Ketika meninggal tinggal 50% air. Di dalam diri kita ini mengandung banyak air. Nah, sampai Islam kan mengajarkan apa? Nggak boleh memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk. Nah, sampai Islam mengajarkan tentang nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan teori air tadi, ketika kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang buruk dan dia tidak suka,
maka membentuk kristal-kristal yang buruk dalam orang tersebut. Ketika dia membalas, kita pun akan membentuk kristal-kristal yang buruk, maka bisa berantem. Ya, jadi penyakit. Makanya kita dipinta panggillah dengan panggilan yang baik, sehingga dia senang, dia akan sehat. Ya kan? Makanya kalau kita sering nonton film-film yang nggak baik, nah berarti kristal dalam diri kita membentuk kristal yang buruk. Nah, bagaimana kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran? Ya, maka akan fresh. Halo? Nah, ini agak-agak ada ini. Makanya sampaikan kalau kita lihat dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga. Kan Rasul mencontohkan ketika memanggil istrinya itu kan dengan panggilan yang paling disukai. Ya kan? Nah, berarti ternyata untuk membangun keluarga itu harus dengan salah satunya apa? Panggilan yang menyenangkan. Kalau ibu dipanggil yang seneng nggak? Ya kan? Beb, gitu kan? Kalau dipanggil Nini, beda nggak rasanya? Ya kan? Nah, jadi kalau seorang suami mengatakan sama seorang kakek, sudah apa bahasa Sundanya itu sudah abah, aki-aki, maka dia mengatakan nggak mau aku dipanggil aki. Nanti kalau aku dipanggil aki, kalau aku tidur bersama Nini. Jadi sampai panggilan itu harus diatur sedemikian rupa, panggillah dengan yang baik-baik. Nah, bagaimana kalau kita sering membaca Al-Quran? Nah, berarti kristal-kristal dalam diri kita akan berubah menjadi kristal yang baik, maka yang tadinya sunduk menjadi apa? Cerah. Kenapa sunduk? Bisa jadi buah daripada asupan terhadap diri kita, sesuatu yang tidak baik, sehingga membentuk kristal yang buruk, sehingga menyebabkan kesuntukan. Ya kan? Kesuntukan. Makanya kalau zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat, dia lagi suntuk. Dia lagi punya problem. Nah, ketika sahabat punya problem, larinya bukan ke obat-obatan. Ya kan? Larinya bukan kabur ke tempat-tempat yang tidak baik. Kemana dia langsung berlarinya? Ke masjid. Dia ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia ketika punya problem, dia langsung ke masjid. Nah, kalau ke masjid aman nggak? Aman. Coba kalau dia larinya ke tempat yang tidak baik, sehingga dia akan mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan, dengan teman. Sampai kemarin ada tamu, dia curhat, dia mau hijrah. Mau hijrah. Ini peluang bagi kita jika ada yang mau bantu. Dia sudah punya anak, punya istri. Dia dulu pernah larinya ke obat-obatan. Obat-obatan larinya. Dan dia biasanya pernah bekerja sebagai ini, penagih utang. Jika emosi terus kan, dia merasa dia secara hati kecilnya dia nggak nyaman, nggak bahagia. Karena fitrahnya manusia itu bersih, ya bersih. Jadi hati nuraninya orang pasti bertentangan dengan apa yang dilakukan jika sesuatu itu keburukan. Makanya dia ada ngasih nasihat ke masjid, akhirnya dia ngaji, rajin ke masjid. Ketika rajin ke masjid, oh ternyata dia mendapatkan orderan yang cukup banyak. Sampai sehari dia mendapatkan
keuntungan 500.000. Besar kan? Namun ketika dia dapat uang banyak, lari lagi ke situ. Beli lagi, beli lagi. Langsung saya candain. Berarti dengan nggak punya duit itu lebih bagus. Kalau punya duit langsung larinya ke obat-obatan, berarti bukan bagus. Nah, dia ingin hijrah, ingin istiqomah tadi saya bilang kemarin. Sekarang awali dengan masjid. Coba ke masjid. Nanti insya Allah akan membuka ya, pintu-pintu kebaikan insya Allah. Nah, ya, itu yang kenapa kita harus mentazkiyah, dan zakat, infak itu menjadi salah satu wasail untuk mentazkiyah diri kita, karena tabiat orang itu apa tadi? Pikir and correct and and nah kan, jadi ada tingkatan-tingkatannya sampai seperti itu. Oke. Nah, karenanya berkaitan tentang zakat ini, tentang infak ini, tentang sedekah ini, jadi kita karena bicara tentang tazkiyatun nafas, maka tidak bicara tentang fikihnya. Ya. Nah, karenanya apa adab batin, adab batin. Jadi ada adab batin dalam penunaian zakat ini. Harus seperti apa? Apa harus kita lakukan? Nah, kan batin kita ini tercelup dengan celupan keimanan. Kan? Nah, tadi kan seringnya kita kebanyakan membersihkan fisiknya, tidak membersihkan batinnya. Banyak orang yang mementingkan wadahnya daripada isinya. Penting mana? Wadah sama isi. Kalau suruh milih nih. Wadah atau isi? Maunya wadah dan isi kan. Ada orang yang punya wadahnya mahal, bagus. Ya, tasnya bagus. Ternyata isinya di dalamnya untuk naruh ketuk lindri. Tahu ketuk lindri kan? Iya, zaman dulu kan serba alami. Ada orang yang punya berlian berkilo-kilo. Nah, mudah-mudahan kita punya emas. Maka beruntung bagi ibu-ibu yang suaminya orang Jawa. Emasnya berkilo-kilo kan? Bule ini suaminya orang mana? Jawa ya. Jadi kalau lakinya orang Jawa berarti berkilo-kilo emasnya. Maka Umi itu punya emas berapa kilo tuh? Kuintal kan, tuh kuintal kan. Nah, maka harus idealnya dua-duanya. Ya. Namun jika harus milih, maka utamakan dulu isi, baru kemudian wadahnya. Kita lihat ada kisah seorang sahabat namanya Amr al-Jamuh. Ya. Seorang sahabat namanya Amr al-Jamuh. Amr ini seorang sahabat yang sudah tua. Sudah renta. Fisiknya sudah melemah. Nah, ketika ada seruan untuk jihad perang Uhud, nah, Ibu masih ingat ya, ketika naik ke Bukit Uhud, pernah naik ke Bukit Uhud enggak? Ketika umroh atau haji, kan lumayan juga itu. Ibu-ibu aja kalau naik rumah ke lantai 3 ngos-ngosan kan, yang punya rumah tingkat, sering nggak naik ke rumah yang paling tinggi? Enggak kan? Ya kan?
ngos-ngosan, ngos-ngos dua, ngos-ngosan. Nah, ketika ada seruan untuk perang Uhud, Amr ini secara fisik dia lemah, secara usia pun juga sudah renta, namun karena jiwanya tersiboh, sehat jiwanya, ruhiyahnya kuat, ketika istrinya dan anak-anaknya melarangnya untuk ikut berjuang, dia kemudian mencari alasan. Mencari alasan yang disampaikan kepada Rasulullah agar harapannya Rasul mengizinkan. Akhirnya apa? Rasul mengizinkannya. Maka dia ikut perang, akhirnya mendapatkan syahidnya. Makanya para syuhada perang Uhud itu dikuburkan di depan bukit Uhud. Nah, kalau dengan kita kan kebalikannya. Sahabat itu mencari alasan agar dibolehkan untuk ikut serta, untuk hadir. Nah, kalau kita kebalikannya, mencari alasan agar dimaklumi ketika kita tidak ngadir ngaji. Banyak kita yang mencari alasan agar dimaklumi kenapa nggak hadir. Oh, karena ini. Oh ya, maklum. Kalau sahabat justru mencari alasan agar bisa hadir. Nah, berarti kebalikan kan? Kebalikan. Kalau hari ini kebanyakan yang mana? Mencari alasan agar dimaklumi atau mencari alasan agar dibolehkan datang. Ya kan? Nah, ini adalah tazkiyatun nafas. Maka tugas kita terkait tentang adab tadi, tugas kita atau wazifah yang pertama, tugas yang pertama agar dengan zakat, dengan infak itu bisa mentazkiyah, membersihkan diri kita agar menjadi lembut. Yang pertama, memahami kewajiban zakat. Jadi kita harus memahami kewajiban zakat. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia telah masuk Islam, maka dia mendapatkan tanggung jawab untuk menunaikan syahadatnya. Salah satunya apa? Menunaikan zakat. Makanya kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sampai menyerahkan seluruh hartanya. Ini buah daripada apa? Syahadah. Ya. Buah daripada la ilaha illallah. Dia cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah sampai puncaknya, maka apapun yang diminta akan diberikan. Sehingga tidak ada istilah rasa apa? Rasa eman. Eman ya, kalau orang Jawa eman. Eman itu sayang. Kita saja kan kebanyakan diminta waktunya sedikit aja, berat untuk memberikan. Ya kan? Ngaji 1 jam sama di mall 5 jam, lebih ringan mana? Ya kan? Ini kan menggambarkan tentang suasana jiwa kita. Ya kan? Jadi perasaan 1 jam itu lama banget. Kalau di mall 5 jam kok perasaan sebentar banget. Ya kan? Makanya kalau ibu-ibu sedang jalan-jalan mau wisata, itu kan mampir ke masjidnya sebentar sekali. Betul kan? Ya kan? Mampirnya sebentar sekali, ke wisatanya banyak. Ya kan? Betul nggak ini? Ini tempat lain begitu. Kalau sini nggak ada kan? Contoh kalau kita ke rest area misalnya. Kan kita sering jalan-jalan kan ke rest area. Kira-kira lama di masjidnya atau lama di tempat makannya? Ya kan?
Misalkan ada ayat, ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kita diminta untuk sholat malam qalilan, sedikit saja, nggak usah sepanjang malam. Kan? Allah nyuruhnya kan sedikit saja, sesaat berapa waktu. Banyak orang yang eman ketika dia bangun jam 4, oh lumayan setengah jam baru subuh. Eman dengan itu. Ketika bangun jam 2, wah ini masih lama nih subuhnya. Berangkat tiduran dia eman dengan waktunya. Dia gunakan tidur kembali. Dan Allah mintanya bukan sepanjang malam, hanya sebentar saja. Nah, ya kan? Nah, karenanya sampai Abu Bakar kemudian menyerahkan semua hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi menggambarkan betapa tauhidnya sangat kuat, jika ketika diminta, nyoh. Nih, kata orang Jawa kan nyoh ya, bulan ini ya. Diminta nyoh. Paham ya? Bulan ini. Tahu nyoh kan ya? Nyoh. Nah. Ketika Umar bin Khattab memberikan setengahnya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Juga setengahnya. Artinya, kalau Umar memberikan setengahnya untuk keluarganya. Kalau Abu Bakar, seluruhnya. Dan ditinggalkan apa? Allah dan Rasulnya. Makanya iman Abu Bakar itu nggak bisa disamai timbangannya dengan orang para sahabat itu. Jadi masih berat imannya Abu Bakar. Nah, ya. Jadi luar biasa di situ. Maka terkait tentang memahami kewajiban zakat ini, setelah kita mengucapkan syahadat, maka ada 3 tipe orang yang dia memberikan seluruhnya pada Abu Bakar. Dia bukan hanya zakat yang dikeluarkan, dia juga infak, dia juga sedekah. Dan bahkan dia memberikan tanpa perhitungan. Ini kayaknya nggak makom kita nih. Kan kita masih kebanyakan kan ketika ada sisa, apa? Masuk kulkas. Ya kan, ada sisa nih, masuk kulkas dulu. Nanti setelah sekian lama baru berikan orang. Ya kan? Tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua, ada orang yang dia zakat ditambah dengan infak dan seterusnya di momen-momen tertentu. Kalau nggak ada momen-momen, nggak. Misalkan gini lagi Muharram, saatnya berbagi dengan anak yatim, ya jor-joran. Yang ketiga, ada tipe orang yang hanya cukup melaksanakan kewajibannya saja. Nah, zakat saja. Kalau ada zakat, udah selesai. Nggak perlu infak, sedekah, dan seterusnya. Nah, berarti kita ini termasuk tipe yang mana nih? Yang pertama tadi, contohnya tadi Abu Bakar, atau tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga? Mana kita ini? Kita kebanyakan tipe yang ketiga. Ya, hanya sebatas apa? Yang wajibnya tidak menambah yang sunnah-sunnahnya. Nah, ini kan nanti buah tazkiyah. Padahal sunnah itu sangat membantu untuk mengurangi kewajiban yang kita tunaikan jika tidak sempurna. Ya kan, untuk melengkapi, untuk menambal yang bolong-bolong tadi itu. Nah, ketika Allah nanti bertanya kepada hambanya, ya, tentang sholatnya, ternyata sholatnya nggak sempurna. Maka Allah bertanya kepada malaikat, dia punya sholat-sholat sunnah nggak? Punya ya Allah, untuk menutupin kekurangan sholat wajib tadi itu. Ya kalau nggak pernah sholat sunnah,
Ya kan? Nah, berarti kalau dengar begini, berarti kita berupaya untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Dan banyak orang yang penting sholat wajib saja, sunnahnya enggak. Jadi enggak sempurna. Nah, sama dengan ketika zakat, ketika puasa. Maka ada puasa-puasa sunnah. Ya, agar untuk menutupi kekurangan atas puasa wajib yang kita tunaikan. Apalagi ibu-ibu kan tidak bisa full, ya, tidak bisa full. Nah, zakat pun tambah dengan infaknya, sedekahnya. Makanya berjuang itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa dan harta. Itu ketika memahami wazifah atau tugas yang pertama, ini memahami akan kewajiban zakat. Makanya sampai pada zaman Abu Bakar itu langsung diperangi orang yang enggan zakat. Perintahnya kan bisa ambil. Jadi kita boleh mengingatkan. Mengingatkan itu harusnya begitu. Kan orang yang tadi kan dasarnya orang itu tabitnya apa tadi? Kikir kan? Maka ada zakat diingetin terus. Nah, diingetin. Maka harus ada, kalau ada lembaga lebih bagus supaya mengingatkan terus. Nanti kalau ada aplikasi misalkan, kalau orang fingerprint kadang ada aplikasi kan, atau ketika dengan perbankan itu kan diingetin tentang saatnya mau jatuh tempo misalnya. Kalau kita punya mobil karena diingetin saatnya untuk servis, ya kan? Nah, kenapa nggak ada pengingatan misalnya dengan aplikasi Anda saatnya zakat, Anda saatnya apa? Nah, kalau ada kan luar biasa itu. Nah, jadi wazifah yang pertama memahami kewajiban zakat, termasuk wazifah yang pertama adalah membersihkan diri dari sifat kikir. Jadi, tugas yang pertama, satu, memahami kewajiban zakat. Tugas yang pertama juga adalah membersihkan diri dari sifat kikir. Kata Rasulullah, salatun muhlikatun. Tidak ada tiga hal, tiga perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Jadi tiga perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama, Bang, syuhun muta'un. Kebakhilan yang ditaati. Bakhil diturutin terus. Kemudian nafsu yang senantiasa diikutin. Nafsu yang selalu diikutin. Kemudian takjub terhadap diri sendiri. Nah, takjub terhadap atau ujub terhadap diri sendiri. Nah, jadi tiga hal tadi, salah satunya apa? Syuhun muta'un. Kebakhilan yang ditaati. Nah, jadi orang yang memerturuti kebakhilan itu bisa menghancurkan. Makanya perlu ditazkiyah. Bagaimana cara mentazkiyah? Itu dengan melatih diri untuk memberi yang awalnya dia terpaksa, maka lambat laun itu dia akan terbersihkan dari sifat bakhil. Jadi memaksakan diri untuk memberikan sesuatu yang paling disukai terus menerus sampai nanti akhirnya terbersihkan dari sifat bakhil tadi. Nah, jadi untuk melatih diri kita agar bisa berbagi adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, secara terus menerus. Salah satu latihannya. Contoh, kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak, biasanya ibu-ibu dengan anak itu
seorang ibu dia nggak kolu, nggak kelu, ya, nggak tega, ya, ketika anaknya lapar. Makanya ketika ada makanan, dia tidak makan meskipun dia sedang lapar untuk anaknya. Ya kan? Yang orang yang pernah tinggal di kampung, mungkin yang dulu dari kampung, ya, orang-orang tua kita yang kerjanya di sawah, ya kan, bertani, itu kan ada nanam padi. Nanam padi biasanya dikirim oleh yang punya sawah nasi kepel, ya, nasi kepel. Nggak tahu kalau ibu merasakan enggak? Merasakan nggak? Jadi saya merasakan ibu itu dia kerja di sawah, tanam padi, ketika tanam padi jam 10 di kantor nasi nasi kepel, ya. Dimakan nggak? Nggak dimakan. Lapar nggak? Lapar. Ternyata dibawa pulang untuk anaknya. Jadi sayang, jadi orang tua itu untuk anak mah nggak perhitungan. Namun kadang-kadang anak untuk orang tua perhitungan. Ya, berarti sayangnya orang tua pada anak itu dalam bahasa sekarang nggak berseri. Kalau anak pada orang tua, berseri. Ya kan? Ibu-ibu ketika malam punya bayi, anak bangun, bangun nggak? Bangun. Jadi mengorbankan dirinya. Nah, makanya untuk melatihnya tadi paksa lambat laun menjadi kebiasaan. Makanya tentang qiyamul lail misalnya. Rasul menyampaikan alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kalian membiasakan sholat malam. Karena sholat malam itu merupakan tradisi orang-orang yang soleh. Maka orang-orang zaman dulu, para salafus soleh itu, seakan mereka memahami sholat malam itu wajib baginya. Sehingga dia merasa rugi jika tidak menunaikan. Bahkan dia menyesal ketika pagi hari, dia malamnya tidak qiyamul lail. Maka ada seorang salafus soleh, ketika dia didatangi oleh sahabatnya, salafus soleh ini dia menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Apa karena sakit? Tidak, lebih berat daripada itu. Ditanya kembali, apa karena engkau menangis karena keluarganya meninggal? Tidak, lebih berat daripada itu. Lalu kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis sampai seperti itu? Sampai segan. Apa jawab salafus soleh ini? Tadi malam aku tidak sempat sholat malam. Jika itu yang menyebabkan menangis. Artinya apa? Kehilangan harta itu tidak masalah. Kehilangan keluarga bukan beban. Namun yang jadi beban apa? Ketika dia tidak bisa sholat malam. Berarti kan menggambarkan tentang apa? Lembutnya hati. Dia meninggalkan sesuatu yang sunnah itu menyesalnya luar biasa. Berarti kalau kita sholat wajib, kalau sudah waktunya sholat, kita belum sholat, gimana perasaannya? Gelisah. Gelisah. Nah, ya, gelisah. Maka orang yang sudah terbiasa dengan ibadah sunnah, dia terbiasa, dan dia belum menunaikan, gelisah. Berarti kalau orang sudah terbiasa dengan infaknya, sedekahnya, berarti otomatis zakatnya sudah ditunaikan. Ketika dia belum membantu orang, dia gelisah. Nah, kenapa tadi? 3 hal yang bisa menghancurkan, salah satunya apa? Kebakhilan yang dituruti. Karena tadi, tabiat manusia itu adalah pikir, maka jangan diikutin. Berarti bagaimana cara melawannya? Kebalikannya. Kalau tadi turutin, maka jangan ikutin. Ya, jangan ikutin. Nah, karena manusia ini butuh tadarrut, tahapan, karena kita tidak bisa seperti goreng ikan asin. Goreng tempe, begitu kering langsung dibalik. Nah, kita butuh apa? Tahapan-tahapan tadi. Nah, tahapan-tahapan.
Nah, yang ketiga dari wazifah yang pertama. Ini masih baru satu ya. Jam, kelewatan. Udah jam setengah 10. Ini ada 9 kewajiban. Ini baru satu. Hampir setengah 10. Saya harus ngajar nih. Terakhir ya. Ini baru satu. Jadi wazifah pertama artinya tugas kita yang pertama tadi, satu memahami kewajiban zakat dengan tadi penjelasannya. Kedua apa? Membersihkan diri dari sifat kikir. Yang ketiga apa? Syukur nikmat. Ini baru satu ya, satu tugas. Jadi yang ketiga syukur nikmat. Bentuk syukur atas harta yang diberikan kepada kita berarti memberi. Nah, kalau syukur dalam bentuk tubuh kita sehat berarti apa? Badan harus sholat. Qiyamul. Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat harta, apa bentuk syukurnya? Berikan hak orang lain, berbagi. Kan? Makanya betapa hina orang yang menyaksikan orang yang fakir, orang yang miskin, sangat membutuhkan bantuan, tetapi dirinya tidak tergerak untuk menunaikan rasa syukurnya dengan tidak membantu orang, berarti termasuk orang yang hina. Ini, catat ini, saya catat kalimatnya indah. Betapa hina orang yang menyaksikan seorang fakir, seorang miskin, yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi dirinya tidak bergerak untuk menunaikan rasa syukur kepada Allah dengan memberikan bantuan. Nanti ini status yang kedua ya. Tadi yang pertama apa tadi? Jangan berusaha dan jangan sebab. Nah, ini nanti tentang ini ada kisah terakhir nih ya. Terakhir. Ada kisah. Salah seorang sahabat setia Nabi Dawud alaihissalam. Yang malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Dawud bahwa sahabat setianya, kalau zaman sekarang berarti sekpri ya, karena sahabat ini senantiasa mendampingi Abu Dawud dimanapun Nabi ini berdakwah. Dalam bahasa sekarang sekpri kan, sekpri itu kan senantiasa nempel kemana saja atasannya. Nah, suatu saat malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Dawud bahwa sahabat setinya ini akan meninggal 50 hari ke depan. Kalau ibu dikasih kabar begitu kira-kira masih lama kayaknya kan. Nah, singkat cerita, teman akrabnya ini, daripada aku memikirkan tentang kematian, disibukkan dengan memikirkan tadi, mending aku persiapkan. Ya. Kan kebayangkan kita kan sibuk dengan dirinya, tidak mempersiapkan persiapan kematian. Setan itu sampai mengganggu manusia agar manusia lupa akan waktu. Tiba-tiba memutih rambutnya. Baru ngeh kan? Maka di Eropa ada satu tempat pertemuan ya, sampai pemiliknya mengatakan, kenapa ini bangunan yang megah, sayang masih ada satu yang belum ada. Ternyata apa? Ternyata kok bangunan yang megah ini nggak ada jamnya, nggak ada jamnya. Jadi ada orang di Eropa, ada orang yang membangun istana, tempat untuk bertumpul orang. Kalau sekarang ini kafe-kafe ya, kalau bahas sekarang. Ketika pemiliknya datang mengatakan, luar biasa bangunan ini, pasti orang akan berdatangan, ya, konsumen akan datang semuanya. Sayang nggak ada jam, nggak ada jam. Apa jawaban karyawannya? Tuan, ini sengaja tidak kami pasang jam agar orang yang masuk ke sini lupa jam, lupa waktu, lupa hari. Sehari 2 hari dia nggak terasa bahwa dia sudah 5 hari, sudah 1 minggu. Kan setan itu kan sengaja bagaimana agar manusia lupa waktu,
lupa hari, lupa usia, agar ketika begitu kita sudah sakit-sakitan, oh ternyata sudah melewati sekian lama, tinggal sekian. Ketika sudah memutih rambutnya baru, oh ternyata sudah tua aku, ngapain aja tadinya. Jadi setan sengaja membuat manusia lupa akan waktu, lupa akan hari, lupa akan tahun. Akhirnya singkat cerita, sahabat setia tadi langsung dia mempersiapkan diri. Nah, pada hari yang ke-50, dia memasak dengan masakan istimewa yang akan diberikan hadiah kepada Nabi Daud. Karena dia persiapan kan. Nah, ketika sudah matang, dia keluar rumah untuk mengantarkan makan istimewa sebagai hadiah perpisahan. Nah, di tengah jalan bertemu seorang musafir, sudah tua, kehabisan bekal. Langsung dia berpikir, apakah akan aku antarkan makan ini kepada Nabi Daud, atau aku berikan pada orang yang membutuhkan tadi. Tanpa berpikir panjang, langsung diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Akhirnya dia tidak jadi ke rumah Nabi Daud, akhirnya pulang. Di saat yang bersamaan, Nabi Daud mendapatkan kabar bahwa temannya tadi ditangguhkan kematiannya, ditambah lagi 50 tahun ke depan. Jadi buah daripada apa? Memberi orang yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang istimewa itu, kalau kita memberi orang yang biasa memberi, biasa. Ya kan? Kadang-kadang kan di masyarakat terjadi, kenapa kamu nggak datang kondangan? Dia nggak datang waktu punya hajatan. Ya kan? Jadi kalau kita datang hajatan pada orang yang biasa datang ke tempat kita, itu biasa. Yang luar biasa adalah memberi, datang orang yang tidak biasa datang ke tempat kita. Memberi orang yang tidak biasa memberi kepada kita, menyambung orang yang jarang menyambung kepada kita, itu yang istimewa. Kalau kebanyakan kita kan enggak. Kita datang ke rumah seseorang, dan dia sering datang ke rumah kita. Ya kan? Itu biasa. Yang luar biasa apa? Mendatangi orang yang tidak pernah datang ke rumah kita. Nanti kaitan dengan apa? Tentang jiwa. Dan tazkiyatun nafas. Nah, makanya salah satu amalan ahli surga adalah memaafkan orang yang telah zalim kepadanya. Ya kan? Lebih ringan mana? Kan kita memaafkan orang ketika kita salah, kita minta maaf, atau ketika ada orang salah kepada kita, kita dulu mempercepat untuk memaafkan. Maka ketika ada istilah sampai 7 turunan tidak akan memaafkan, berarti sombong. Allah aja maha maafkan. Ya kan, nggak boleh kata-kata itu. Itu masuk kata-kata yang mengandung kesyirikan, kesombongan. Ya kan? Nah, ini baru satu kewajiban, sudah ada 3 cabang tadi. Kali ini ada 9 kewajiban agar kita betul-betul tertazkiyah. Jadi kita melalui jalan zakat, infak tadi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ini semuanya, agar kita betul-betul memiliki jiwa yang kokoh, sehingga kita memiliki semangat yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.